Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, JC Match semuanya. Oke, bagi yang belum tahu, JC Match itu adalah panggilan buat teman-teman semua yang sudah jadi followers atau yang sudah ngikutin info-info dan juga kelas-kelas dari Jejak Cantikmu. Jadi nanti kalau dipanggil JC Match jangan pada kaget ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah baca atau yang sudah lihat feeds dari Jejak Cantikmu nih, nah di situ kemarin udah dari beberapa hari yang lalu itu sudah di upload tentang webinar alias kelas online tapi versi IG live mengenai makeup yang bisa gitu ya, make up tapi nggak bikin jerawatan walau kita pakai masker gitu. Karena biasanya kan kalau terutama aku pribadi juga nih ya, aku juga ngalamin. Jadi kan kalau kita di jalan atau segala macam, karena juga untuk menjaga dan melakukan protokol kesehatan itu nanti di setiap harinya di tempat kerjaan ataupun di jalan itu kita tetap harus pakai masker kan. Dan itu tuh kayak bikin muka gitu tuh jadi kebengep gitu jadi ketutupan, dan akhirnya kalau misalnya pakai makeup yang terlalu full atau makeup yang caranya nggak bagus itu jadinya malah bikin jerawatan, karena jadinya kayak memang sih nggak kena polusi gitu, tapi jadinya kena karbon dioksida dari pernapasan kita, terus nanti ketutup gitu ya, nggak kena udara segar, terus nanti belum lagi debu-debunya mungkin lewat kanan kiri segala macam, belum lagi nanti maskernya nggak diganti segala macam atau make upnya nempel-nempel segala macam. Nah itu jadinya bisa bikin jerawatan. Nah di sini kita akan sambil make upan juga, dan kita akan kasih tips gimana caranya supaya nanti makeup kita tetap cantik, tetap satu muka, tenang aja, jadi nggak sebatas gini doang, jadi tetap satu muka. Jadi nanti kalau kita ada acara, kita mau makan atau dan lain-lain, dan acara apapun yang memang mengharuskan kita untuk buka masker, misalkan kayak makan gitu kan, nggak mungkin makannya sambil pakai masker gitu kan, nah, itu tetap kelihatan cantik walaupun pakai make upnya itu kayak minim atau pakai trik yang sudah dijelaskan nanti gitu. Nah ini sebenarnya Kak Lianya sudah mau gabung, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu kalau nanti akan ada door prize dari Jejak Cantikmu. Nah, tapi caranya itu simple banget. Kalian harus nonton live IG ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalian bisa rangkum apa aja sih tips dan trik yang bikin makeup kita itu jadinya nggak bikin cepet jerawatan gitu ya walaupun pakai masker. Nah itu nanti silahkan dirangkum, entah itu di catatan atau mungkin dalam bentuk gambar atau mungkin dalam bentuk foto, catatannya di foto dan segala macam. Nah itu nanti silahkan diupload di story IG kalian. Nah yang terbaik nanti akan dapat make up, ada yang baru dan ada yang pre-love itu dari Jejak Cantikmu juga. Jadi jangan lupa ikutan ya. Oke, mohon maaf ini karena memang di daerah akunya lagi azan Isya, jadi nanti mohon maaf kalau mungkin agak bentrok gitu suaranya ya, kepotong sama suara azan. Tapi sebenarnya udah selesai kok, tinggal kayak komat gitu aja. Oke, karena di sini halo yang baru masuk juga ada Mila, ada Agnes, ada Sweet, mungkinnya itu batnya nggak tahu juga. Nah, di sini kita cobain fit kaliannya dulu ya. Oke, mungkin sambil kita nunggu kaliannya buat join, mungkin ini akan jadi ajang silaturahmi dan nostalgia juga, karena aku udah lama banget nggak ketemu sama Lia. Terakhir ketemu sama Lia itu pas habis wisudaan, jadi kami by the way satu kampus, dari D3, S1, dan S2, terus akhirnya dia kerja di Jakarta sekarang dan aku balik ke Kalimantan, jadinya udah lama banget nggak ketemu. Oke, ini masih connecting, tapi alhamdulillah kayaknya udah bisa nyambung aja. Oke, terima kasih ya yang udah join, dan jangan lupa nanti ada door prize-nya. Syaratnya tadi udah dijelasin, jadi kalian tinggal ngerangkum aja dari apa yang kita bicarain nanti tentang tips dan trik bagaimana supaya make up kita tuh tetap pakai make up tapi nggak jerawatan gitu ya, dan tetap kita bisa pakai masker, tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan bebas jerawat juga, seperti itu. Oke, Lianya sudah bergabung. Halo, Halo, suara aku jelas selamat nggak? malam semua. Apa kabar nih? Kak Tari dan teman-teman yang join hari ini, gimana kabarnya?
Semoga sehat ya. Amin. Tuh, gimana kabarnya? Ini lumayan loh. Banyak nih yang masuk. Ada Mila, ada Agnes, ada Derif, ada Yani dan sebagainya. Nah, mungkin Oke. ini udah dijelasin sebenarnya kita mau ngapain. Jadi kita di sini sambil make upan, tapi sambil juga bagi tips dan trik gimana supaya kita tetap bisa cantik make upan, ya kan supaya seger juga, tapi bisa meminimalisir gitu terjadinya jerawat di wajah kita gitu. Karena kan biasanya kalau pakai masker, kalau pakai masker mungkin kayak ketutupan gitu, mungkin jadinya keringatan atau mungkin jadinya malah kelenjar minyaknya berlebih dan jadinya jerawat segala macam. Nah itu nanti kita bisa bagi-bagi tips dan triknya. Nah mungkin sebelum kita mulai, mungkin boleh kenalan dulu kakak. Mungkin ada yang belum tahu ini siapa ya. Oke, silahkan kak Oke. dikenalkan dirinya. Oke, terima kasih pada Jejak Cantikmu yang udah ajakin kolaps nih hari ini gitu. Perkenalkan nama aku Ika Rami. Aku sendiri sekarang berprofesi sebagai dosen kosmetologi dan nutraceutical di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta gitu. Dan aku juga merupakan founder dari Herbal Expert dan business owner juga dari salah satu skincare, produk skincare gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Iya, dan juga nanti kita ada next project juga ya. Wah, ini pokoknya kalian tuh Iya. founder dari berbagai macam startup. Tapi untuk projectnya kita persiapkan dulu. Mungkin nanti kalau launch baru nanti kita kasih tahu itu projectnya apa. Oke, jadi oke mungkin untuk perkenalan aku kayaknya ini udah sering banget. Tapi bagi yang belum kenal, perkenalkan nama aku Tari. Nama panjangnya mungkin nggak usah disebutkan karena nanti jadi kereta panjang banget. Jadi sebut aja Tari. Aku founder dari Jejak Cantikmu, merangkap juga sebagai ya owner pokoknya semuanya lah gitu ya. Dan di sini berusaha sih buat benar-benar keep in touch sama followers juga supaya nanti bukan cuma tentang gimana hasil make upnya tapi juga nanti bisa collab tentang tips dan trik dan info kecantikan lainnya kayak gitu. Sama kayak Lia juga, aku juga dosen cuman beda tempat. Kalau Lia dosen di Jakarta, aku dosennya di Banjarmasin. um, Lia juga dosen lebih ke benar-benar kosmetikologi ya, Iya. kosmetologi. Nah, dan juga Iya. lebih ke herbalis gitu. Kalau aku malah ke kimia. Jadi ya semoga perpaduan kita berdua bisa jadinya bagus banget gitu. Oke, mungkin bisa kita mulai aja, Lia. Mungkin yang pertama gimana nih tipsnya supaya makeup kita bisa anti jerawat gitu. Sorry, bisa minim lah menyebabkan jerawat saat kita pakai masker. Mm-mm. Kalau dari aku pribadi, biasanya tetap yang pertama itu pakai skincare ya. Jadi make up tuh nggak langsung di apply ke wajah gitu. Jadi ada beberapa perawatan dulu gitu. Ada mungkin yang biasa aku pakai ini nih. Kelihatan nggak ya? Iya, iya, Watermelon. kelihatan. Ariel. Ariu. Iya, ini aku pakai ini biasanya. Habis ini baru pakai pasti yang wajib banget ya pakai sunscreen gitu. Baru baru pakai concealer gitu, pakai cushion mungkin atau BB cream gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau kata Ari sendiri gimana ya biasanya kalau sebelum make upan nih gitu, persiapannya kayak gimana? Oke, mungkin sebenarnya nggak terlalu jauh beda, cuman memang untuk basic skincare yang CTMP itu memang wajib banget. Kayak cleansing benar-benar harus bersih, apalagi kan biasanya jerawat itu bukan cuman diakibatkan karena mungkin kita pakai masker doang, tapi juga hal-hal yang Iya. lain. Mungkin bisa juga masker kita udah bersih, tapi tangan kitanya kotor, atau mungkin tangan kita udah bersih, ternyata berasnya kotor gitu. Jadi semuanya harus bersih. Cleansing juga, ini juga tadi sudah cuci muka, terus CTMP, C-nya cleansing, T-nya toner, terus M-nya moisturizer, P-nya protection tadi yang kata Lia bilang, kayak sunscreen, sunblock, dan lain-lainnya. Nah itu penting banget. Cuman memang karena ini malam, ya dikondisikan aja gitu ya. Kalau memang nggak ada mataharinya, bisa pakai sunblock. Gitu. Wah, ini ada dokter Bunga ya, Halo bergabung. Dokter Bunga. Ini juga ada Nurul Fauziah, kayaknya mahasiswa aku deh. Em, jangan Oh iya. lupa ya kalau umur kita jauh ya anggap aja kita dekat gitu kakak gitu ya. Oke. Mungkin Selamat bergabung.
Iya, selamat bergabung. Wah, ini alhamdulillah banget yang nonton banyak dan semoga nanti tips dan triknya bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan aja diketikkan di kolom chat, di kolom komennya nanti kalau bisa kita jawab, kita jawab. Oke, mungkin kita bisa langsung aja Oke. pakai ini ya, pakai Ilya pakai Aryo tadi. Ini gara-gara tempat kerja aku kan memang di jalannya itu bener-bener polusi karena tempat truk-truk mirip banget kayak pas kita di Tangerang gitu loh Lia yang di Iya, jalan apa ya Tiga Raksa ya pokoknya tuh iya, truk betul. angkot tuh semuanya pada lewat jadi memang inilah akibatnya jadi makanya skincare memang penting banget sih di sini pakai tonernya apa aja sih karena di sini kan kita nggak review produk ya jadi ini lebih ke tahapannya aja. Nah, di sini pakai toner ini dari Evolution pakai susu ya menyeimbang pH. Ih, kalau aku biasanya pakai toner ini nih Oh, pakai dari sebam. Sebamed. Mm-mm. Ini kalau lagi apa ya? Kayak lagi komedoan banyak banget gitu atau kalau lagi beruntusan, jerawatan gitu. Biasanya aku pakai ini gitu. Wow. Ngaruh nggak? Maksudnya mungkin jadi jadi kayak nggak komedoan lagi gitu atau gimana? Atau jadi nggak jerawatan gitu? Lumayan sih, cuman eh ini ada lebih dan kurangnya gitu. Kalau lebihnya memang efektif ya untuk mengurangi jerawat gitu, komedoan. Cuma juga ada minusnya. Wanginya itu aku kurang suka gitu, terlalu menyengat gitu. Oh, Mm-mm. oke. Tapi for all bagus sih gitu. Oke, bisa tuh jadi rekomendasi produk juga Rekomendasi tuh. skincare. ID juga nih join. Wah, aku nggak tahu ini Wah, yang nonton kursus.id siapanya nih? Jangan-jangan punya. Oke. Nah, terus tadi lanjut ke toner udah ya, terus lanjut ke moisturizer. Di sini pakai kalau aku sih sebenarnya kalau tergantung harinya juga. Kalau misalnya siang hari yang mungkin bakal keringetan atau mungkin kayak cuacanya panas banget, itu biasanya pakai yang cepat nyerap aja. Karena kan kalau kita pakai masker, kalau cuacanya itu terlalu panas, itu biasanya jadi keringetan banget dan jadinya nanti masker tuh sorry foundationnya atau alas bedaknya tuh jadi cepat basah, cepat luntur dan nempel di masker kayak gitu. Jadi biasanya tuh pakai aloe vera aja. Cuman kalau malam kan biasanya cuacanya dingin atau kering gitu. Nah itu jadi pakai pelembab. Ini pakai dari Laneige, dia namanya Time Freeze Essence. Ya, ini yang versi mininya lah, travel size-nya. Ini lumayan bagus juga. Tadi udah sampai Bali, udah sampai moisturizer ya? nih, Oh, udah sampai situ. ini Kalau aku suka banget. Ini mm-mm. udah yang kedua gitu. Oh, Dan moist, sangat moist. Wanginya juga enak. Wangi watermelon. dia nyerap, dia termasuk yang kayak aloe vera kayak gel gitu atau krim atau gimana kayak? Dia tuh krim, tapi krim yang ringan banget. eh dan mukaku kan tipenya berminyak ya gitu. Jadi memang agak gimana ya, it's little bit tricky gitu buat milih moisturizer cream gitu buat wajah aku gitu. Jadi untuk Ariel Watermelon ini dia cocok banget gitu untuk melembabkan kulit yang seperti aku gitu tipenya tipe berminyak gitu. Enak banget di kulit kayak adem gitu. Seger ya? Tapi bukan bukan aloe vera gitu. Oh, 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 oh. Watermelon sih gitu. Mirip-mirip ya. Maksudnya sensasinya itu loh. Seger dan cepat nyerap gitu ya, enak jadinya. Mm-mm. Iya, Oke, adem kayak pakai aloe. kenapa kadang kalau pakai aloe? Adem, Oh, sama-sama adem. oke, terus jangan lupa lip balmnya di sini pakai Pure Pau. Ini baru Mm-mm. nyoba juga sih, karena lip balmnya kan habis terus nyoba-nyoba di sini ada di Indomaret gitu beli dan ternyata bagus, cuman memang perlunya dikit aja, jangan kebanyakan. Kalau enggak nanti jadi oily banget gitu.
Mm-mm. cuman buat ngelembabin bibir aja supaya nggak kering gitu. Soalnya kalau kering nanti kan nggak kering gitu kan. Ya. Terus kalau dia pakai apa lagi? Kalau aku, karena sekarang WFH, jadi sebenarnya aku nggak terlalu pakai make up yang gimana-gimana gitu, dan biasa tampil apa adanya aja gitu. Hmm, Jadi kalau untuk persiapan, biasanya aku cuma pakai moisturizer gitu. Setelah ini ya, habis membersihkan wajah pakai moisturizer, terus juga pakai SPF. Walaupun di rumah aku tetap pakai SPF gitu. benar-benar. Karena sinar matahari itu merasuk sampai ke sela-sela rumah ya. Iya, apalagi kan di Jakarta. Kebayang nggak sih panasnya kayak gimana gitu. Dan aku kan juga tinggalnya di tengah perkotaan gitu. Dan polusi di mana-mana, matahari tuh kerasa banget gitu panasnya. Walaupun udah walaupun ada AC atau kipas angin gitu, itu tetap tetap kerasa banget gitu panasnya. Saking gerahnya Jakarta ya. Benar-benar nyengatnya Mm-mm. tuh nyengat banget yang berasa banget gitu ya jahatnya. Iya. Jadi benar-benar harus dilindungi dulu kulit kita. Mm-mm. Oke, terus Mm-mm. ya sih aku juga sebenarnya kalau misalnya ke kantor atau misalnya lagi Mm-mm. ngajar gitu, jarang yang pakai makeup full gitu karena kan Mm-mm. di kantor maksudnya jarang, nggak perlu kayak makeup yang terlalu heavy banget. Iya. Cuman biasanya memang kalau ada acara mungkin dari kampus Mm-mm. di kantor ada acara silaturahim atau mungkin jalan-jalan kemana, nah itu memang perlu Mm-mm. supaya ini kan supaya menghilangkan sedikit noda-noda hitam ini. Nah, jadi Mm-mm. nanti aku akan pakai ini cushion. Ini dari Lucky, nggak tahu deh cara bacanya, lupa nih. Lucky atau Look Cosmetic. Ini kemarin tuh sebenarnya aku nyari-nyari cushion apa sih itu yang dia bisa Mm-mm. mengklaim produknya itu anti jerawat, maksudnya nggak bikin jerawatan dan minim eh, transfer ke masker kayak gitu. Nah, kemarin itu Mm. ini udah nggak banyak karena udah pada habis. Iya. Adanya ini sama makeover yang Hydra Stay, tapi yang Hydra Stay itu kan dia glowing, dewy. Kalau misalnya makeup itu dewy kan jadinya basah dan malah memang Mm. dia maksimal banget kan nempel di Mm. maskernya. Jadi aku pakai ini aja yang Lucky Cosmetic. Kalau dia pakai apa atau nggak Iya. pakai cushion? Aku baru pernah denger nih brand ini. Bisa kasih tahu detail lagi nggak gitu? Gimana? Oh, Eh, mm, ya, sebenarnya kalau Lucky Kosmetik ini sebenarnya dari brand lokal. Sebenarnya produknya mm, banyak-banyak banget sih. Maksudnya belum yang mm, kayak mm. udah makeover yang full banget Iya. dari primer sampai face mist sampai setting spray itu ada tuh nggak, belum sebanyak itu. Jadi Mm, dia kayak mungkin baru launch 1 tahun 2 tahun terakhir ini dan mm, memang tapi pas pertama kali dia launch itu banyak banget yang notice produknya itu bagus gitu karena dia mm, lokal tapi mm, gimana sih packagingnya lucu, bukan lucu, elegan, classy mm, kayak gini kan, kayak brand luar, terus nggak mm, ribet dan dia matte tapi nggak bikin kering dan itu dia berani ngeklaim kalau dia itu walaupun kita pakai masker dia bebas jerawat, mm, bikin jerawatan dan minim transfer ke masker gitu. Dia ada mm. cushion, ada bedak, kayaknya ada lipstick, eyeliner, tapi ya udah gitu nggak terlalu banyak banget. Oke. Eh, gitu ya. Kalau aku sih lebih suka brand Misha gitu. Memang waktu pertama kali nyoba tuh udah suka banget gitu. Dan belum pernah ganti lagi sih gitu sampai sekarang gitu. Cuma aku juga ada rekomendasi ini sih, Lakme. Iya, dulu yang pertama kali memperkenalkan Lakme juga Lia ya, Kak. Aku dulu tuh bedaknya. Iya. Dan aku suka banget sampai habis mau beli lagi. Terus kayaknya Mm-mm. udah hampir 3 kali atau 4 kali gitu beli bedaknya. Cuman Mm-mm. karena memang di sini agak maksudnya kita ribet ya kalau di Banjarmasin tuh Iya. Lakme tuh agak susah. Paling kayak di Mm-mm. mall gitu atau kayak Mm-mm. online gitu. Jadinya aku nggak ngisi Mm-mm. lagi. Tapi yang itu CC cream. Jadi dia Kalau kayak ini sih, jadi dan dia dia lumayan awet banget gitu dari pagi sampai sore gitu. Tapi juga pas aku pakai ini tuh aman banget gitu. Selama aku pakai masker tuh nggak ada jerawatan gitu. Bahkan beruntusan pun enggak gitu. Dulu tuh aku tuh pernah sempat trial ya, karena kulit aku juga jenisnya tuh
bandel gitu. Mau diapain kayak gimana aja biasanya tuh nggak jerawatan, cuman ternyata memang masker ini sebegitu berpengaruhnya gitu. Dan Hmm. akhirnya aku merasakan ini timbul jerawat satu itu gara-gara aku pakai foundation gitu. Mm-mm. Soalnya kan biasanya gimana pun aku ya pakai macam-macam produk itu yes cocok semua gitu. Aku juga sampai heran gitu. Dan pas pakai masker aku kira baik-baik aja ternyata enggak. Jadi memang teman-teman hati-hati ya gitu. eh Kalau pakai masker aku saranin jangan ini deh, jangan pakai foundation karena memang apa ya ketutup banget gitu pori-porinya dan akhirnya kan menimbulkan jerawat gitu dan nggak bagus juga kan muka kita di apa ya kita tuh udah pakai foundation gitu habis itu pakai masker kayak ketutup berlapis-lapis gitu kan apalagi kalau misalkan maskernya kan ada 3 layer ya jadi kayak gimana ya ketutup banget gitu. Gitu ya Mm-mm. kulitnya. Kulitnya nggak bisa napas gitu jadi paling sih pakai cushion BB cream atau CC cream sih gitu. Oke, mari kita pakai. Aku sebenarnya kalau pas pakai masker, karena memang jarang banget pakai foundation, bener kata Lia tadi, memang kalau pakai masker tuh memang harus minim banget kayak foundation yang terlalu thick, terlalu tebal, karena jadinya kulitnya nggak bisa napas gitu. Makanya alhamdulillahnya di daerah yang pakai masker ini aku nggak terlalu banyak jerawat aktif. Ada sih di daerah ini kan nggak pakai masker ya. Jadi ini memang jerawat karena stres gitu ya, terus PMS gitu-gitu sih. Jadi bukan masker gitu. Oke, mari kita pakai. Nah, ini aku juga makainya walaupun Lucky ini sebenarnya dia kayak cushion, jadi nggak seberat foundation, tapi tetap makainya seperlunya aja gitu, nggak yang satu muka tebel banget gitu. Kita pakainya seperlunya aja. Teman-teman yang baru join, halo maaf ya, aku sudah lama nggak ngobrol sama Lia, jadinya nggak lihat lagi nih yang udah banyak banget, cuman mungkin ada yang keluar-keluar gitu, tapi ada juga masih banyak yang aktif, yang masuk, yang join. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar masker, boleh Oh ya? iya, Ya? Kak Tari, Mm-mm. pernah make ini nggak tone up cream gitu? Oh, sebenarnya udah cukup, bukan sering sih, tapi udah beberapa produk. Karena kan Mm-mm. kita ngikutin kayak kelas, kayak gitu-gitu, itu kan biasanya dia akan memperkenalkan produk barunya. Bahkan kalau misalnya kita bayar gitu, tuh pasti hadiahnya tone up cream. Karena itu kan yang memang Iya. bener-bener lagi baru banget gitu, produk barunya. Cuman karena kulit aku kan mewakili Indonesia yang sangat sawo matang banget jadinya coklat Mm-mm. tan tua gitu kan, coklat tua gitu jadinya Iya. pas pakai tone up cream nggak cocok karena jadinya warnanya abu-abu kayak gitu sih. Iya, iya. Mungkin kalau Mm-mm. dilihat cocok deh, kenapa Lia pakai tone up cream ya. Iya, biasanya pakai ini nih, Citra. Aku pakai Citra, iya dulu aku pernah pakai yang Wardah, terus Pons gitu. Mm-mm. Itu jadinya gimana Lia Kalau itu dulu ya. enaknya formulanya ringan gitu dan tone up-nya tuh nggak yang bikin apa ya abu-abu gitu. Oh boleh Mm-mm. deh nanti aku cobain Iya, itu, tapi gimana kalau nggak jadinya kayak cuman lebih cerah alami gitu aja ya, lebih cerah aja sih kayak gini nih. jadi lebih merata aja ya warna kulitnya. Ah, Terus habis pakai gitu. tone cream baru pakai yang, Baru deh pakai CC cream gitu. oh iya sih itu jadinya kayak lebih, Lebih cerah aja sih gitu. nanti deh Aku aku, biasanya makainya nggak banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. ini aku langsung pakai ya, dia bentuknya spons seperti ini. Aku pakainya terutama di bawah mata karena kan kita kalau pakai masker ketutup sampai sini matanya kan yang kelihatan banget. Kalau matanya tuh ada mata panda atau kayak kita nggak tidur matanya bengkak atau habis nangis gitu tuh kan kelihatan banget, jadi diutamakan di bawah mata, terus juga di bekas jerawat kayak di dahi ini, tapi maksudnya bener-bener dikit aja. Maksudnya kalau ini kan kita buat daily ya, kalau buat daily kan ya udah gitu secukupnya aja gitu, nggak perlu yang lain. Ini aku udah mulai pakai CC cream ya. Hmm. Itu sisi krimnya satu warna aja atau
dia ada banyak pilihan warnanya gitu ya. Ada banyak, Oh, banyak banget shade-nya gitu. Jadi disesuaikan aja gitu sama shade kulit kalian. Kalau aku kulit aku kan kuning langsat gitu. hmm. Aku pakai yang shade beige. Oh beige. Kalau yang Katari pakai itu shade-nya shade apa? Oh tentu saja ini yang paling gelap. Jadi ini shade-nya Diana. Dia ada, Oh, dia ada berapa shade sih? kenapa? Ada berapa shade? Dia kalau nggak salah ya, kalau saya ingat aku ya itu ada 3. Jadi ya biasalah ada yang untuk ke arah putih gitu ya, terus ada yang kuning langsat, terus ada yang sawo matang. Nah, terus ini buat yang sawo matang. Jadi sebenarnya, Hmm, tapi yang aku suka dia ini bentuknya, sorry bukan bentuknya, warnanya memang agak kuning. Jadi kayak cocok lah buat kulit Indonesia kan. Dia kan memang kulit Indonesia agak-agak warm ke arah kuning gitu. Kayak nggak abu-abu aja. Lia jadinya ngajarnya ini, apa sih online ya? Tapi tetap make upan. enggak. Palingnya tadi pakai moisturizer cream sama pakai tone up, terus aku pakai bedak gitu. Kalau yang pakai makeup ini paling kalau misalkan lagi butuh buat belanja ya keluar gitu. Oh, iya betul betul. Dan Tapi aku tuh pergi belanja biasanya 2 minggu sekali. Jadi nggak. habis itu aku nggak kemana-mana lagi. Oh, Betapa lah di rumah nggak kemana-mana. soalnya bahaya banget kan sekarang. Maksudnya Mm-mm. kita sih pengen gitu, COVID itu segera menghilang, tapi entah kenapa kayaknya nggak menghilang-menghilang, justru nambah ya. Jadi kayak Iya betul. Udah nggak tahu lagi kan mana juga takutnya ada yang OTG gitu atau apa gitu. Kita kan nggak tahu kita kontak sama siapa. bahkan maksudnya aku kan walaupun bukan WF sih, aku walaupun teorinya ngajarnya itu online, tapi untuk praktikum kan ada yang setengah online setengah offline. Dan Mm-mm. juga tuh bener-bener ya udah ke kantor walaupun ngajarnya online tapi tetap ke kantor gitu, nggak Mm-mm. usah. Jadinya aku malah Mm-mm. takut entah akunya Mm. tertular atau mungkin akunya menular, bisa menular gitu. Jadi kan kita Iya, iya. ini nggak nyadar gitu, maksudnya kita juga nggak tes tiap hari juga kan, rapid test juga cuma berlaku buat berapa hari. Kayak aku takut. Mm-mm. Tapi di sana udah mulai vaksin belum ya? Oh udah, cuman memang enggak yang setiap warga negara sudah vaksin itu belum, jadi kayak masih diutamakan kayak tenaga kesehatan, terus misalkan eh, kayak yang kerja di puskesmas, kerja di rumah sakit, atau kayak apa sih IAI yang kayak apoteker gitu, PAVI gitu, di puskesmas. Jadi masih proses sih, cuman belum semuanya aja. Mm-mm. Oh iya, aku mau nanya dong sama temen-temen yang lagi join nih sama kita. Kalian kalau selama pandemi pakai make up apa aja sih gitu? Iya tuh, siapa tuh yang lagi join? Ini ada berapa orang ya? 4 orang, 5 orang. Nah, kira-kira maksudnya kalian biasanya pakai makeup apa sih selama pandemi? Apa tetap full make up gitu ya? Pandemi nggak pandemi tetap full make up, tetap stay on? Atau mungkin malah berubah drastis? Tapi Mm-mm. kayaknya dia malu-malu sih, Kak. Kayaknya sebagian besar memang kayaknya nggak make up sih ya, kayaknya. Lebih kayak menurunkan jumlah make up yang dipakai gitu. Mm-mm. Oke, aku sudah selesai seperti ini aja ya, masih kelihatan sih, cuman yang penting kan berkurang aja gitu, nggak terlalu gimana-gimana. Iya, lumayan ya gitu finishnya. Mm-mm. Dan yang Mm-mm. penting nggak bikin jerawat. Kalau Mm-mm. kalau menurut Lia gimana? Kalau menurut aku sih nggak masalah banget kalau make up itu transfer ke masker. Ya, kita berusaha Mm-mm. supaya minim transfer, tapi kalaupun dia ke transfer di masker itu nggak apa-apa. Malah maksudnya aku takut kalau misalnya dia nggak transfer sama sekali dari pagi sampai sore, nggak transfer sama sekali, sedangkan makeup kita full bold dan dia nggak luntur, tuh aneh banget. Maksudnya kan kita ada keringat, kita ada kelenjar minyak Iya. segala macam, masa nggak luntur sama sekali, itu kan malah takut apa itu bahannya. Jadi Mm-mm. mending
nggak apa-apa agak-agak transfer dikit, tapi ya dia nggak bikin jerawatan gitu. Kalau Lia gimana? Kalau aku juga kayak gitu sih. Justru kalau misalkan make up itu nggak transfer, artinya dia apa ya, waterproof banget nggak sih? Terus Mm-mm. juga ngalangin pori-pori, ngalangin kelenjar keringat gitu, nutupin pori-pori banget. Malah produk-produk yang nggak transfer itu yang menurut aku tuh bikin kulit kita tuh jerawatan gitu, dan kulit kita jadinya kan nggak sehat tentunya ya gitu. Lagi kan di masker dengan kondisi yang tertutup seperti itu rentan banget gitu untuk pertumbuhan bakteri, apalagi kalau misalkan eh apa ya, kita tuh kadang kan sambil makan gitu, kadang lepas pasang terus kan juga kadang ya ada beberapa orang gitu eh melepas maskernya tuh di sini gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ya, harusnya lewat samping gitu sih. Jadi jangan lupa ya teman-teman, jaga higienitas tangan kalian gitu. Dan kalau mau ngelepas masker tuh lewat ini gitu, lewat samping gitu, lewat di bagian telinganya, atau kalau misalkan yang pakai hijab kan di sininya aja gitu. Dan Hmm. ini sih gitu yang paling penting itu, kalau aku ya biasanya ganti masker gitu 2 jam sekali kayak gitu. Itu ngebantu banget untuk menghindari jerawat. Apalagi kalau maskernya itu kan kemarin kita ada ikutan ini ya, ikutan challenge atau apa sih, jadi volunteer yang kita berusaha banget buat ngurangin sampah medis. Hmm. Jadi kita pakai masker yang dari kain. Nah, masker dari kain Hmm. itu keuntungannya iya benar-benar mengurangi limbah medis, cuman benar-benar harus dilihat aja kebersihan. Karena kan itu kain kita yang cuci sendiri, kita yang setrika gitu kan, kita yang semprot mungkin pakai apa sih, kayak pewangi atau alkohol atau yang untuk antibakterinya, kita kita yang benar-benar harus pastiin itu bersih gitu. Kalau dia nggak bersih ya akhirnya malah jerawatan, muka kita benar harus diganti. Oke, ini Iya alhamdulillah betul. ada yang bales. Katanya coba dong ini yang komen, nama panggilannya siapa ya, apakah namanya Zui. Dia bilang nih kalau aku cuma pakai sun serum kak, sabun cuci muka. Paling kalau mau keluar ya tambahin bedak di atas sun serumnya. Oh, berarti dia cleansingnya dapet, terus langsung pakai protection gitu ya, langsung pakai sunscreen atau sun serum dia, terus udah tambahin bedak gitu. Terus pakai lipstick nggak? Atau karena pakai masker jadi nggak pakai lipstick? Dwi, apoteker Dwi nih masuk, join, halo. Oh, Apoteker Dwi. Keren banget nih. Nanti kapan kita join dong tentang makeup kayak kecantikan kayak gitu kan. Oke, ini lanjut untuk ngeset bedaknya. Untuk mengurangi, untuk membuat dia minim transfer, otomatis harus di set dulu. Nah, aku biasanya set sebenarnya ada dua bedak gitu kan. Ada bedak yang warnanya warna kulit ini, ada yang dia literally bedak bayi. Hmm. Nah, tergantung sih, kalau misalnya buat daily aja yang nggak terlalu perlu apa sih coverage apa-apa, apalagi yang sudah pakai ini, udah pakai cushion, biasanya aku pakai bedak bayi aja supaya nempel maskernya nggak terlalu berwarna gitu. Dia pakai apa? Aku langsung aja. Kalau aku biasanya pakai bedak tabur, Mhm. yang ini nih, legend banget ini. Dari Betul. zaman mama aku, terus anaknya juga make gitu. Betul. Atau aku bisa juga pakai Misha Mhm. yang zero cut Serum. sebum yang itu gitu. Nggak tahu nih ini di mana aku naruhnya, aku lupa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang punya, mungkin bisa share video, foto atau apa gitu ya. Pokoknya Mm-mm. Indonesia juga ya. Itu perlu pakai Iya, kontainer lagi atau enggak, atau udah cukup kayak gitu aja? kalau aku biasanya cukup kayak gini aja. Hmm. Karena memang pengennya tuh mengurangi sebanyak mungkin gitu make up gitu. Jadi make upnya ya yang natural-natural aja gitu. Oke. Mm-mm. Kalau Kak Tari biasanya pakai itu ya, pakai brush. Ya, karena sebenarnya tricky juga kalau pakai ini. Ini bedak bayi ya.
Walaupun Mm-mm. sebenarnya kalau di swatch gitu sih nggak terlalu berwarna banget kalau di Mm-mm. mawur gitu juga berwarna, tapi takutnya kalau pakai spons dan akunya terlalu neken itu jadinya putih agak putih banget gitu. Jadi ya pakai beras supaya kurang-kurang kelebihannya gitu. Lia pakai ini ya spons ya. Enggak, sama. Oh, nah, ternyata. Iya, cuma aku penasaran aja tadi kok kan nggak ada juga kan kadang orang yang pakai respons gitu. Mm-mm-mm. Pakai spons tuh ya kadang kalau memang mau make up yang berat sih baru pakai spons karena kan dia benar-benar banyak banget tuh. Dan walaupun aku pakai spons ujung-ujungnya pakai ini juga sih pakai brush juga buat kayak Mm-mm. buang-buangin yang kelebihan-kelebihannya gitu. Nah, terus ini kayaknya aku mau double aja pakai ini. Ini sih makeover ya, makeover kue cake yang cinnamon. Kayak supaya nggak terlalu putih aja, jadi supaya warna asli kulitnya balik lagi gitu. Mm-mm. Lia dengar Kalau produk aku ini nggak sih? yang Mars ini karena memang warnanya kuning langsat, Hmm? sebenarnya udah cukup gitu. Tapi Hmm. kalau misalkan memang lagi minyakan banget, baru tadi aku pakai Misha gitu. Oh, jadi Mars dulu kalau misalnya merasa kurang baru pakai Mm-mm. ini, pakai Misha. Mm-mm. Atau pakai NYX. Wow, oke oke oke. Mm-mm. Aku juga Cuman pernah, sekarang cuman kenapa? enggak aku juga dulu pernah pakai NYX dan memang bagus sih. Mm-mm. Mm-mm. Tapi sekarang udah tutup ya. NYX-nya, store-nya. Mm-mm. Wah, Iya, tapi kayaknya iya karena COVID ini. online masih bisa ya kayaknya online, cuman Aku nggak tahu deh pas aku nyari di Shopee gitu kan. Biasanya kan kalau bulan-bulan ini udah ada diskon tuh. Lagi ngincar diskonnya aja gitu. Itu tuh udah nggak ada lagi Shopee Mall-nya ya. Tapi hmm, kalau misalkan yang di Star Seller tuh masih ada sih. wow. Sama ini juga L'Occitane juga udah tutup juga. Apa Karena tuh dampak pandemi ini ya sangat besar-besar sekali. apa tadi yang tutup? L'Occitane. Padahal dia Mm-mm. juga nggak terlalu, maksudnya kayaknya masih masih berjuang terus tiba-tiba ditutup. Nggak yang Iya nggak betul. gitu kan. Baru kan Iya. mereka di Indonesia ya. Mm-mm. Ternyata udah Sayang tutup. banget, udah aku suka banget L'Occitane. Soalnya memang ini apa sih jarang yang akhirnya nge-mall dan belanja kan, maksudnya lebih suka di rumah dan akhirnya nggak kepake, mungkin jarang pakai jadinya jarang beli gitu-gitu. Iya. Kalau teman-teman di sini, kalian biasanya pakai bedak apa? Terus ngalamin hal yang sama juga nggak sih gitu? Kayak kita selama Iya. pandemi. Mm-mm. Kalau aku sih yang bener-bener kerasa banget kalau pakai masker sebenarnya kurang lebih. Soalnya kan sebelum pandemi pun kita sering aja pakai masker, cuman enggak full Mm-mm. dari pagi sampai malam gitu kan. Mm-mm. Kadang pakai Iya. masker di jalan supaya nggak debu gitu aja. Tapi kalau sekarang tuh bener-bener harus pakai masker di kantor, masuk toilet juga pakai masker, segalanya pakai masker. Itu bagi aku yang suka udara segar itu jadi kurang kurang menarik gitu. Tapi ya udahlah memang jadi dipakai gitu. Kalau kalian Mm-mm. gimana nih? Apakah mungkin ada yang dulunya make upan full banget, terus gara-gara pakai masker jadinya mengurangi banget make up yang dipakai, tapi jadinya kayak ya passionnya jadi berkurang gitu kan? Karena misalnya memang suka banget make upan, tiba-tiba jadi enggak gitu. Mm-mm. Suara kipas angin aku kedengeran nggak sih? Maaf ya, hanya agak-agak. Enggak sih, nggak kedengeran. Oke, alhamdulillah. Kalau di Jakarta gimana Lia? Maksudnya kayak dampak pandemi kalau di Jakarta kerasa banget nggak sih? Soalnya kan aku pulang pas pandeminya tuh belum kayak mau launching gitu pandeminya. Aku pulang beberapa hari kemudian baru tuh dia mulai PSBB. Jakarta juga Mm-mm. tutup juga Kalau ya. di Jakarta memang ngaruh banget ya gitu. Aku kalau lihat di jalanan dulu rame, ya macetnya tuh udah nggak jalan sama sekali gitu. Sekarang jalanan tuh longgar. Terus juga KRL tuh
pas pagi kan kita berangkat kerja, biasanya kan penuh, penuh yang bener-bener sampai kita tuh berdempetan, udah kayak ikan pepes lah gitu istilahnya tuh dempet itu dempet banget yang kita tuh nggak bisa gerak lagi gitu. Dan pas pandemi karena memang kemarin kan sempat PSBB ya, itu tuh jumlah penumpangnya juga dikurangin gitu dan orang kan juga pada WFH ya gitu. Terus aku yang biasanya aku kan tempat tinggal aku dekat mall gitu. Itu juga kerasa banget gitu. Dulu aku sering ke sana, sekarang udah jarang dan cuma 2 minggu sekali gitu. Dan jamnya juga terbatas kan ya, jam 8 udah tutup gitu. Dan bukanya pun nggak jam 10, kalau dulu kan jam 10 udah buka. Sekarang tuh jam 11 gitu bukanya. Gitu sih. Jadi kerasa banget gitu. Jadinya jam kerjanya untuk di mallnya jadi lebih sempit ya, jadi lebih sedikit gitu. Iya. Kayak Terus banyak gerai-gerai yang ini juga yang tutup juga gitu. Jadi cuma yang tertentu-tertentu aja gitu yang buka kayak makanan gitu kan. Terus kayak memang kebutuhan pokok kayak hypermart gitu. Giant masih buka deh. Kalau di sini ya. Wow. Nggak tahu deh kalau di Banjarmasin tuh sempet kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai buka lagi. Tapi nggak tahu deh apakah karena memang kebijakan masing-masing wali kota gitu kan atau BKBN gimana-gimana gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai buka walaupun nggak banyak tapi lumayan lah selain rumah makan, selain kayak tempat belanja, sembako gitu-gitu masih buka aja. Oke, terus kita lanjut lagi nih. Habis ini dia pakai apa? Maksudnya kalau udah nih complexionnya, terus biasanya pakai apa? Pakai ini sih bisa pakai pensil alis gitu ataupun kalau mau pakai eyeshadow gitu kan. Apalagi kalau pandemi kayaknya make up tuh lebih ke mata nggak sih? Betul-betul. Kalau Yang blush, di kamu berarti terakhir ya? Iya, aku sukanya blush tuh malah terakhir. Kalau tadi blush duluan apa eye makeup duluan nih? Aku itu sebenarnya eh karena mataku sering berair ya, jadi Mm-mm, memang aku selesain yang lain dulu, pokoknya selain mata. mata. Jadinya Mm-mm, karena kalau udah kecolok-colok segala macam tuh pasti berair dan jadinya malah takutnya rusak, terlalu terlalu dini untuk rusak gitu. Jadinya mm-mm, kadang tuh kompleksnya udah selesai, terus kalau misalnya pakai kontur ya kontur, blush ya blush gitu, alis segala macam, baru eyeshadow terakhir. mm-mm. Kalau blush pakai apa biasanya? Kalau blush sebenarnya itu ini em, sebenarnya aku pakai Wardah, cuman mungkin dia belum tahu aku congkel itu blushnya, terus aku masukin ke makeup palette kayak gini. Oh, iya iya. Jadi ini semuanya blush, kayak ini blush Wardah, terus ini Mm-mm, blush cover gitu. Jadi mm-mm. maksudnya supaya kan kadang kita kalau mau milih blush, aduh blush yang mana ya gitu kan. Iya, Jadinya terus aku nyari-nyari dulu. Mm-mm, jadi aku masukin semuanya di sini. Tapi yang sering mm-mm, banget aku pakai sih yang dari Wardah, soalnya warnanya pastel. Ini Wardah eksklusif blush on. mm-mm, mm-mm. Kalau Kalau dia aku pakai pakai ini. oh ciklit, aku juga pakai ciklit, ini ciklit loh, tapi yang violet berry. Kalau dia itu yang mana? Aku yang cotton candy. Oh, cotton candy. Iya, memang sesuai dengan warna kulit kita juga ya. Kalau cotton candy kan Mm-mm. agak-agak apa sih warnanya? Milky, pastel, Iya. muda gitu kan. Kalau aku tuh kalau pakai itu bisa nggak kelihatan. Oke, jadi Mm-mm. sekarang Lianya mau pakai alis dulu. Oke boleh. Mau pakai blush on dulu. Aku ngikut aja. Mm-mm. Kenapa? Aku mau ngikut aja. Oh ya udah, Jadi pakai apa dulu? Alis ya. baca aja deh. Dia pakai apa tuh? Aku apa ini ya? Aku jadi lupa. Dari Pakai Purbasari. Oh, nah ini pas banget nih. Aku tuh mau banget beli, tapi Mm-mm. temen aku nggak ada yang pakai, jadi aku nggak tahu. Nah, menurut dia bagus nggak? Itu warna apa? Aku pakai yang Hitam atau natural brown. oh natural brown? Ya bagus nggak? Lumayan ya untuk
harganya juga, yang pertama harganya terjangkau banget gitu, dan yang penting ada ininya nih, apa nih namanya? Iya benar, spoolie atau ya aplikator gitulah ya. Iya, iya, terus juga enak aja sih gitu. Aku kan sebelumnya pakai yang Maybelline, dan itu tuh nggak nyampe sebulan habis. Habisnya gara-gara apa? Gara-gara patah. Oke, baik. Kalau ini lumayan gitu ini. Nggak semudah itu patah, untuk patah gitu. Itu sih yang penting banget gitu buat aku, karena mau apply tuh gitu patah, terus jatuhnya ke sini pula, terus jadinya coklat-coklat gitu kan. Mm-mm. Kayak ini alhamdulillah enggak sih gitu, nggak semudah itu gitu. Lumayan, dan warnanya juga mirip-mirip warna Maybelline ya, jadi aku suka sih. Oke. Mm-mm. Kalau aku ini pakai Sari Ayu dari dulu sih. Oh. Ini alhamdulillah udah ganti, jadi yang lama tuh udah habis. Tapi ini yang warna Mm-mm. hitam. Sari Ayu Autumn. Hmm. Ya aku suka karena sama kayak Lia juga, dia ada aplikatornya. Mm-mm. Jadi ya udah kita nggak usah sediain banyak-banyak gitu, cukup ini aja udah cukup. Mm-mm. Mm-mm. Aku Oh juga ya, Kak Tari, cara memilih ini gimana ya? Memilih warna warna eyebrow untuk kita. Oke, itu Ada sebenarnya tips nggak sih? kalau tips dari aku ini sebenarnya agak-agak melebar ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau aku sih pemilihan warna untuk produk alis itu yang pertama ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama kamu pakai jilbab atau enggak. Yang Mm-mm. pertama karena kalau nggak pakai jilbab itu kan berarti kita ngikutin warna rambut. Kalau kita Iya. pakai jilbab kita ngikutin warna jilbab yang kita pakai. Jadi Hmm. dan sebenarnya balik ke warna asli alis kita aja gitu. Tapi tergantung juga misal kita pakai kerudungnya misalnya warnanya cerah banget, misalnya warna putih atau warna Mm-mm. kuning gitu ya, yang cerah banget. Terus karena alis kita warna hitam, kitanya pakai pensil alis hitam, terus kayak tebel banget misalnya, itu kan jadinya terlalu berlebihan kan, jadi kayak Shinchan. Nah makanya lebih Mm-mm. bagus kita men-tone down-kannya jadi kayak warna coklat gitu-gitu kan. Nah Mm-mm. sih kalau menurut aku, jadi Mm-mm. kayak gini nih sebenarnya. Kalau warna ini kan kerudung aku warna pink pastel, Mm-mm. bisa tuh pakai coklat, bisa pakai hitam, bisa. Cuman aku Mm-mm. sini pakai hitam karena ngikutin warna alis aku aja, dan aku memang enggak yang mau nebelin banget, enggak, cuman ngisi-ngisi yang kosong. Kalau Mm-mm. Lia memang suka warna coklat ya. Suka warna coklat, dan sebenarnya aku tuh pengen banget, penasaran banget, pengen nyoba warna yang light brown. Oh, light brown ya. Ya, iya, Ya. iya, tapi aku nggak berani gitu. Kayak takut, karena kan kulit aku juga kuning ya. Kalau pakai light brown kira-kira kayak gimana ya gitu. Kalau teman-teman udah pernah nyobain nggak ya gitu? Ya, produknya apa, eyebrow yang light brown gitu. Karena menurut aku yang light brown itu tuh kayak terlihatnya natural banget gitu. Ya nggak sih gitu. Teman-teman ada yang pernah nyoba nggak produk alis tapi Mm-mm. warnanya light brown? Kalau aku jujur ada Mm-mm. yang dari Silky Girl, tapi itu aku pakai kalau misalnya kayak aku melihat alis aku tuh tebel banget, hitam banget misalnya, terus kayak mau dimudain dikit, nah itu bisa pakai itu, tapi nggak bisa banyak-banyak juga sih karena kan jadinya muda banget, malah nggak cocok sama Mm-mm. warna kulit gitu. Atau mungkin kita harus kayak make upnya atau warna jilbabnya mungkin ya yang harus gimana gitu, yang akhirnya nanti bisa cocok pakai light brown. Oke, Kayaknya mari kita disesuaikan aja kali ya. salah. Iya, oke. Dari Oh iya, bentar ya, aku mau ngambil cermin dulu deh kayaknya. iya iya iya, aku sambil pakai uh, sikatnya dulu. Jadi yang pertama kita harus rapihin alisnya. Karena kan kadang ada yang alis orang tuh kayak terlalu tebal banget. Terus nanti misalnya habis mandi atau apa rambutnya berantakan. Nah, kita harus sisir-sisir dulu supaya rapih. Nah, terus karena ini tuh make upnya natural, jadi banget. Jadi kalau aku sih biasanya ngisi aja, ngisi. Ini kalau kalian udah sering banget nonton JCTV atau nonton video di aku, itu pasti udah sering banget, bahkan mungkin bosan lihat cara pakai alis aku seperti ini. Tapi ya udahlah ya, karena ini dailynya aja gitu. Karena kan alis aku sebenarnya udah ada, tapi tinggal
diisi-isi aja supaya nggak terlihat kopong gitu. Kalau Lia sukanya gimana bentuk alisnya? Ngisi-ngisi juga atau mungkin gimana? Kalau aku biasanya suka ngikutin bentuk yang ada aja gitu. Jadi dari ujung sini ke Mm-mm. sini ke sini gitu. Ngerapiin aja sih karena kan ini ada yang kosong nih kayak Iya. gini nih. Terus di sininya tebel banget gitu. Di sininya kosong lagi gitu. Jadi lebih kayak ngeratain aja sih. Terus juga mempertegas bentuknya nih di ujung kayak gitu. Aku suka banget yang apa ya bentuknya tuh yang tegas gitu di ujung sini. Terus Hmm. juga kayak ada gradasi, jadi depannya tuh nggak terlalu tebal, terus ke belakang belakangnya tuh makin tebal gitu. Oke. Mm-mm. Jadi supaya ada gradasinya juga ya dan nggak terlalu tebal banget Iya. gitu. Dan aku sukanya mulainya dari bawah biasanya. Iya iya iya, aku juga dari bawah Mm-mm. sih. Oh iya, untuk yang baru join mungkin nggak aku ulangi lagi kalau nanti akan ada door prize dari Jejak Cantikmu. Lumayan kan door prize-nya untuk satu orang pemenang, tapi insya Allah pokoknya worth it banget. Jadi apalagi bagi kalian yang baru-baru make upan mungkin kan bingung mau beli ini, budgetnya cuma bisa buat beli satu makeup atau gimana. Nah nanti semoga produk yang akan dikirimkan Jejak Cantik itu bisa membantu kalian gitu. Nah syaratnya mudah banget, kalian tinggal ngerangkum aja tips dan trik yang kita sebutkan tadi dari awal video. Ini juga nanti bakal aku simpen jadi IGTV, jadi nanti kalian bisa tonton kapan aja. Ya, jadi tinggal itu aja sih. Jadi tips and trick yang tadi kita ngomongin itu lumayan banyak. Kalian sebutin aja, terus kalian jadiin story, mention aja kita, mention aku, mention Lia, mention Tidak Cantikmu, mention Buih juga bisa, Buih official. Ini supaya kita tuh tahu kalau kalian tuh udah bikin. Nah, terus nanti kita lihat deh yang bagus nanti jadi pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Jejak Cantikmu. Lumayan banget. Jadi ada makeup makeup yang ya sebenarnya ya ini efek pandemi juga ya. Jadi kan dulu aku kayak bener-bener beli make up tuh selain buat klien tapi juga buat diri aku sendiri. Tapi jadinya karena pandemi aku juga jadinya jarang banget pakai make up. Mm-mm. Jadinya banyak yang kayak nggak kepake gitu. Jadi ya udah mau dikasih-kasihin aja jadi door prize. Itu. Jadi jangan lupa ya, dan hadiahnya cuman buat satu orang sih, tapi semoga nanti bermanfaat lah. Oke, amin. Semangat ya teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir. Sebenarnya Semoga beruntung. iya, dan tipsnya sebenarnya banyak dan benar-benar berguna sih. Jadi kalian bisa catat dan simpan untuk di lain waktu nanti. Kata Dwi, mau-mau. Wah, Dwi mah make upnya udah banyak kali. Jadi nanti kayaknya malah make up yang aku kasih double. Dwi masih ini nggak sih jadi apa sih apoteker di KF ya? Eh, enggak deh. Dwi Oh, sekarang ngajar juga. oh ngajar juga. Tapi apa pelajarannya ini juga kayak Apa ya kosmetik. yang aku ingat itu kalau nggak salah kimia organik deh. Wow, sama dong kita Dwi. Aku juga pokoknya aku tuh ngajar segala macam yang kimia-kimiaan lah, kimia organik, kimia analisis lah, kimia farmasi, semuanya. Kata Dwi udah enggak, kita tim dosen. Ya nih kalau jadi dosen tuh kayak udah berasa tua soalnya dipanggil ibu. Iya betul banget. Kayak aku udah cukup seperti ini aja, kayak cuma ngerapihin aja. Kalau kalian sebenarnya banyak sih video-video aku yang kayak ngejelasin gimana bikin alis dan sebagainya. Bagi yang alisnya dari alisnya botak sampai alisnya tebal tuh aku udah pernah bikin. Tapi nantilah kalau misalnya memang banyak yang request aku bikin lagi. Yang jelas kalau aku nih dan Lia juga sebenarnya rambut alisnya tuh udah ada. Jadi tinggal diisi-isi aja yang kosong. Nah kalau misalnya merasa aduh kayaknya agak-agak gimana gitu ya, itu bisa
templokin lagi pakai bedak atau pakai cushion yang tadi kalian pakai. Jadi supaya Mm-mm. untuk ngapin lagi gitu loh. Aku kan pakai ini. Misalnya di sininya agak-agak berlebihan gitu ya atau apa gitu, aku bersihin lagi di sini. Oke. Biar lebih Biar bersih aja sih. kalau misalnya kita full makeup kan biasanya pakai concealer, tapi kalau pakai concealer kan Mm-mm. tebel-tebelan lagi tuh, di sininya Mm-mm. tebel lagi, jadinya nggak Mm-mm. terlalu natural, jadinya biasanya pakai cushion atau pakai bedak. Mm-mm. Oke, wah di sini Kalau juga. kalian suka ini nggak pakai pensil alis nggak teman-teman? Komen di bawah. Iya, ini sebenarnya teman-temannya eh, banyak sebenarnya yang nonton, tapi kayaknya malu-malu gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih udah mau gabung, udah mau join di hari Minggu berfaedah kita. Di sini sebenarnya selain make upan kita tadi udah kasih tips dan trik gimana supaya make upnya itu nggak bikin jerawatan. Nah, nanti kalau yang penasaran itu silahkan nanti tonton dari awal. Nanti aku simpan jadi IGTV. Gitu. Ini maaf ya, jilbabnya sengaja aku tarik ke belakang banget supaya kelihatan make up gitu. Nggak bisa kayak Lia aku. Kalau kayak Lia tuh ini, nah gitu-gitu lah. Pokoknya aku main belakang jadi ya mukanya kayak bobohol nggak apa-apa lah, tapi nanti setelah make upan jadi bagus loh. Ini di sini alis aku kayak tebel banget gitu ya. Lumayan. Iya kan? Apa? Ini terlalu semangat ya. Nggak apa-apa, padahal itu warna coklat ya. Iya, warna coklat. Cuma kayaknya efek kamera aja deh, soalnya kalau aslinya tuh nggak setebal ini deh. Oh gitu, nggak apa-apa, nanti kita Mm-mm. foto aja, nanti kita selfie gitu pakai handphone masing-masing supaya nanti kita bisa kasih liatin hasil make up kita nanti ya. Tahu pengaruh cahaya apa gimana? Bisa Enggak. cahaya, bisa memang kan karena lighting atau karena memang belum make upan, belum kelar aja ya, kayak eyeshadownya belum gitu-gitu kan. Jadi mungkin jadi kayak kosong banget gitu. Tuh kata Dwi, pakai dia bilang pakai alis, tapi sejak pandemi muka polosan. Makasih kakak jadi make up lagi ya sih memang. Pas pandemi tuh kayak "Aduh, pakai masker nanti jerawatan segala macam jadi males." Iya, sama Light banget. Aku udah ini sih. ya kan Kadang dia malah. Mm-mm. ring light baru. Siapa itu yang ring light baru? Lia ya? Aku. Oh ya ampun. Makanya dari tadi ngotak-ngatik ini cahaya. Udah pas nggak ya gitu? Udah pas nggak ya gitu? Akhirnya beli ring light memang penting banget sih, apalagi kalau kita kayak kerjaannya di apa sih, kayak di depan kamera, terus misalnya memang mau ngeliatin hasil make up atau mungkin kan Lia juga di herbal expert. Nah, itu juga kan Mm-mm. misalnya ada live segala macam. Kalau nggak pakai ring light kan gelap ya. Mm-mm. Betul. Gitu. Aku malah nggak tahu deh, nanti mungkin kalau ada rezekinya mau beli ring light lagi, soalnya kayak kita tuh kalau cuma pakai satu bayangannya tuh kayak kelihatan banget gitu loh di belakang Sama. ya kan, jadi kayak harus ada cahaya lagi di belakang gitu, tapi nantilah ya. Apa beli ini aja deh mending softbox nggak sih? Ya softbox supaya Mm-mm. mantulin cahaya ini ya, supaya nggak jadi Iya bayang. betul. Mm-mm. Aku juga pengen beli sih sebenarnya. Iya, kita nabung dulu ya Beb. Ya. Ini aku kan nggak beli makeup baru dan alhamdulillah aku nggak beli, jadi kayak benar-benar pakai makeup yang ada aja gitu, karena kan nggak kepake, maksudnya cuman karena suka doang, justru beli-beli mubazir. Mm-mm. Paling kalau pas pandemi ini beli skincare nggak sih biasanya? Beli skincare, terus beli kayak tisu-tisu basah, hand Iya. sanitizer. Pokoknya gimana caranya supaya bersih, terus sabun cuci tangan, malah lebih banyak ke situ sih. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong hand Hmm? sanitizer aku punya yang baru. Ih, apa tuh? Oh, Mineral Mineral Botanica Botanica. gel. Kemarin, oh ya kemarin itu acara apa sih? Maksudnya memang launch produk gitu ya dia? Atau
memang kayak meeting, kontak-kontakan meeting terus dikasih produk gitu? Enggak, jadi kemarin itu aku tuh kan udah baru ini ya, baru mulai usaha gitu dan banyak hal yang pengen aku pelajari. Jadi aku nyari-nyari info untuk seminar-seminar segala macam gitu. Dan kemarin aku ikut seminar dari entrepreneurs.id dan di sana juga ketemu banyak beauty planner lainnya gitu. Jadi kita saling sharing kayak gitu sih. Wah, keren, keren. Dan dapat ini salah satunya produknya. Wah, keren banget. Tapi itu tetap jaga protokol ya, tetap jaga jarak, Mm-mm. bersihnya gitu-gitu. Iya, iya tetap. Dan yang datang juga nggak terlalu banyak gitu. Berapa orang ya? Kayaknya nggak nyampe 5 deh. Yang offline ya, kalau yang online itu udah 200-an lebih sih. Oh, ada online-nya juga. Nantilah Mm-mm. kalau misalnya ada, aku mau ikutan juga. Nanti kabarin ya. Oke, kalau nggak salah mereka ngadain terus deh. Oh gitu. Nanti kasih tahu ya di mana. Di entrepreneur. Entrepreneur ID. Mereka benar-benar ngajarin tentang digital marketing gitu dari nol sampai benar-benar prakteknya gitu. Jadi aku tuh sebelumnya juga ikut seminar-seminar lain dan kurang efektif sih menurut aku karena materinya yang disampaikan itu terlalu pemula gitu. Sedangkan materi pemula tersebut bisa kita dapetin di YouTube gak sih? Kayak Betul. gitu sih. Jadi kayak aduh sedih banget gitu dengan bayar dengan harga segini kok ilmu yang aku dapat sama dengan ilmu yang di YouTube gitu. Kalau yang di entrepreneurs.id ini, mereka benar-benar detail ngasih taunya. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Bahkan awalnya aku ngerti tuh. Pas di tengah-tengah udah karena udah berkembang ya udah detail banget gitu dan banyak banget ternyata istilah-istilah IT yang bener-bener aku nggak tahu gitu dari yang paham jadi makin lama makin aduh aku nggak paham ini apa maksudnya tuh saking detailnya gitu dan syukurnya mereka juga ada program sih gitu program training dan itu selama 1 bulan gitu Oh. jadi lebih dalam lagi belajarnya dan gak cuman dikasih teori doang tapi prakteknya pun mereka ajarin gitu Iya. jadi bawa laptop sendiri-sendiri gitu Soalnya kan aku walaupun di jejak cantikmu nggak ada produk, tapi kan ya itu masuk digital marketing juga iya kan. betul Digital Mm-mm. marketing gitu. Jadi kayaknya penting. Oke. Maybe kita akan bahas lain kali karena nanti sampai malam banget, Beb. Kita make upnya nggak selesai-selesai. Oh iya, kebanyakan ngobrol ya. Tapi temanya menarik, misalnya kita ngomongin tentang digital marketing dan tentang ngobrol-ngobrol masalah bisnis. Next time Mm-mm. kalau ada waktu ya. Oke, ini Oke, langsung lanjut. pakai Ini eyeshadow. ke eyeshadow, oke. Nah, di sini eyeshadow-nya karena memang mata jendela hati ya, dan juga mata itu satu-satunya yang bisa dilihat oleh orang yang kita apa sih? Kita komunikasi dengan orang itu dan orang itu ya cuma bisa lihat mata kita doang karena kan pas pakai masker ketutupan gitu. Jadi memang bagian mata itu penting. Jadi yang pertama itu tadi alis harus rapi, harus terbingkai. Maksudnya kalau yang biasanya mungkin pas nggak pakai masker alis botak no worries gitu ya, tapi pas udah pakai masker kan kayaknya kelihatan banget gitu karena akan highlight gitu, akan orang tuh akan fokus ke situ. Jadi jangan lupa nanti belajar pakai alis. Buat temen-temen yang mungkin belum biasa pakai alis silahkan belajar. Terus eyeshadow. Nah, eyeshadow ini kalau dia mau pakai eyeshadow apa? Lagi-lagi Emina. Wih, Emina. Karena Itu warnanya bagus-bagus sih menurut aku dan warnanya kelihatan gitu. warnanya basic. Nah, aku mungkin agak beda sedikit, aku mau pakai lipstick dulu. Jadi Mm-mm. kayak maksudnya tujuan aku pakai lipstick dulu tuh supaya misalnya yang powdernya hilang tuh masih ada berkas-berkas sedikit lah warnanya gitu dari lipsticknya. Ini dari makeover. Makeover yang mana tuh? Makeover kayaknya ini kita beli bertiga deh kemarin sama Mira. Yang ini loh yang Lia punyanya yang mana gitu. Lupa aku. Kalau aku yang black, Yang yang kayak yang keras. Korean ya itu ya.
Iya betul, yang crayon. Kalau nggak salah Lia tuh belinya yang warna apa gitu, aku lupa. Aku yang apa ya, Sky. Ah ya benar, Sky. Deh. Sama apa lagi satunya aku lupa. Iya benar, ada dua ya. Mm-mm. Itu coklat muda tuh. Kalau di aku itu nggak kelihatan pucat, makanya aku pakai black. Nah ini aku pakai Mm-mm. kayak dikit aja supaya tuh kayak agak kayak ada coklat-coklatnya aja dikit. Ini juga mau habis karena juga aku pakai buat bibir. Terus ini kan walaupun lipstiknya MAC tapi kayak agak ada basah-basahnya dikit. Nah itu aku Mm-mm. pack lagi pakai eyeshadow yang warnanya lebih kayak warna kulit gitu. Ini aku pakai, ini aku nggak tahu Delia tahu atau enggak. Ini aku pakai eyeshadow dari produk lokal juga, dia baru launch juga dan dia kerjasama sama Tolak Angin. Coba lucu banget kan. Apa tuh? Keren banget ya, tolak angin. Sekarang tuh Nggak tahu, produk, aku beneran nggak tahu. ya kan, dia kalau produk lokal tuh banyak nih yang kayak kerjasama dengan Kongguan, terus ada Mm-mm. kerjasama dengan Yupi, terus apa lagi Mm-mm. aku lupa. Nah itu kalau yang ini dia pakai Tolak Angin, tapi tenang aja, aku nggak mewajibkan kalian beli, cuman ya maksudnya warnanya yang kayak gini aja gitu. Mm-mm. Kalau di sini kelihatan nggak ya? Lumayan lumayan kelihatan kok. Kelihatan ya. Ini aku pakai warna orange gitu dan aku pakainya di Mm. atas dan juga sedikit di bawah. Supaya nggak jomplang ya. Jadi atas bawahnya harus dipakai ya. Oke, sorry rambut aku agak. Oke, aku tidak tahu. Ini di telepon aku liatnya kayaknya lagi reconnecting. Tapi aku nggak tahu maksudnya apakah sinyal aku yang jelek atau em, dia. Oke, dia terout. Nggak apa-apa. Nanti kita tunggu dia masuk lagi. Dan ini lanjut lagi ya. Tadi udah dibedakin. Jadi kayak ini memetkan lipstiknya yang warna coklat. Terus udah kayak gini, aku pakai yang literally dia coklat. Kalau tadi kan pakai lipstick warna coklat, terus pakai ini, terus aku mau pakai ini. Ini warna-warna yang soft banget ya, pokoknya earthy color yang pokoknya semua warna kulit tuh bisa pakai. Nah, di sini aku taruh di seluruh wajah lagi. Eh, sorry, di seluruh kelopak mata, maaf. Aku nggak fokus gara-gara liatnya ke out. Tuh aku nggak tahu nih gimana caranya. Kayaknya koneksinya atau gimana. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tunggu dia masuk lagi aja. Nggak ada pemberitahuan sini. Semoga nanti bisa masuk ya. Oh, ada nih. Oke. Ini sama kayak Lia tadi, jadi aku pakein warna coklatnya ke kelopak mata dan di bagian bawah juga. Jangan lupa. Halo Lia, bagaimana? Kenapa jadi Anda terout tadi? Ih, maaf ya baru join lagi tadi jaringannya. Oke, 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 nggak apa-apa. Ini kita juga udah mau kelar, jadi insya Allah masih bisa bertahan ya. Oke, ini sama kayak Lia tadi, aku pakai warna coklat juga tapi kalau aku di seluruh kelopak mata, karena coklatnya di sini coklat yang nggak terlalu tua di aku sih, jadi ya dia coklat biasa aja gitu supaya lebih deep aja kelopak mata aku tuh. Dan tipsnya adalah kalau mata sipit itu kan kalau mata belok ya udah dia pakainya di sini aja gitu. Tapi kalau matanya sipit, pokoknya gimana caranya pas kita baur itu pas kita buka mata tuh masih kelihatan. Nah, kalau enggak, kalau belum kelihatan terus kita baur lagi. Nah, terus untuk ngegelapinnya aku pakai warna yang lebih tua lagi. Tadi kan aku pakai ini, sekarang aku pakai yang ini yang lebih tua. Ngebentuk tanda kurung. Kayak Lia juga tuh, Lia bentuknya pakai kayak tanda kurung gitu kan. Iya, betul. Nah, terus aku pakai ini juga.
Nah, hati-hati buat yang makeup palette tolak angin ini yang coklat tuanya. Aku nggak tahu warna coklat itu yang mana ya. Maybe clove. Nah, itu memang tuh ini banget tuh tua. Ini banget gelap banget dan harus cepet-cepet dibaur kalau nggak nanti dia nempel. Tuh. Dibanding warna yang sebelumnya ini memang agak lebih sulit sih. Oke. Ini udah lumayan mending dibandingin tadi. Terus aku ambil lagi. Terus aku nggak mau banyak-banyak, takut terulang lagi. Jadi aku ngambil dikit aja dan aku baur. Oke, yang bikin aku kurang suka sama paletnya sih kayak warnanya tuh arctic color, cuman agak abu-abu gitu loh. Jadi di kulit aku mungkin jadinya malah kelihatan lebih kusam gitu. Lia, dia masih join cuman putus-putus suaranya, tapi nggak apa-apa lah. Kita sambil aja. Dia udah sampai mana? Masih eyeshadow kan? Atau jangan-jangan dia udah lipstick? Udah selesai Udah sih, eyeshadownya? udah cukup aku. Oke, aku mau pakai yang bling-blingannya juga. Dikit lagi. Katanya di sana lagi deras banget ya, jadi mungkin sinyalnya jadi ikut nggak stabil gitu. Aku mau baur sedikit di sini karena dia kayak masih. Oke. Oke, Lia, aku sudah selesai juga eyeshadownya. Terus kita mau ke mana nih? Ke eyeliner kali ya. Halo? Oke. Sayang banget nih, mungkin sinyalnya juga lagi kurang bagus. Mungkin sebenarnya bukan cuma di lokasi di tempat Lia ya, mungkin di tempatnya aku juga agak jelek, jadi nyampe ke sananya tuh nggak bagus gitu. Tapi nggak apa, kita lanjut aja, semoga nanti bisa tambah bagus sinyalnya. Nah, di sini aku mau lanjut pakai eyeliner. Nah, ini tadi kan udah tuh eyeshadownya yang simple-simple aja, tapi memang harus bener-bener di blend supaya nggak terlalu eh, kaku banget gitu. Dan jadinya pas kita pakai masker, orang lihatnya jadi kayak dalam banget gitu kan. Oke. Oke, liatnya udah masuk lagi. It's okay, sambil nunggu masuk kita pakai eyeliner. Eyelinernya, wow, lianya udah mantep banget tuh matanya. Aku mau juga kayak Lia agak-agak di iniin tuh, agak-agak di deepkan lagi ya bagian matanya. Wah, masih hujan ya di sana dia? Oke. Sekarang udah make ini ya, eyeliner ya? Pakai eyeliner. Gimana di sana, masih hujan? Masih deras banget hujannya? Masih. Mm-mm. Kak Tari pakai eyeliner apa? Aku pakai eyeliner dari Maybelline. Dari Maybelline. Aku juga sama. Tapi Maybelline-nya beda ya.
Itu yang hype. Hyperliner. Oh ya, hyperliner. Oke. Sekali itu makeup matanya. Aku nggak berani BTW makeup yang seperti itu karena mataku sipit kan. Soalnya kalau di kayak gini jadi kayak antagonis. Jadi aku cukup kayak gini aja. Oke, Lia makainya eyelinernya dari ujung Aku ya. dari ujung dulu, baru aku bentuk kayak segitiga gitu. Oh, oke. Terus aku isi-isi, Hmm, baru ambil ke tengah. oke. Aku seperti yang aku bilang tadi, mata aku tuh cepet banget berairnya kalau membahas masalah makeup mata. Ini aja dia udah mulai geli, aku pakai eyelinernya udah mulai berair ya, bisa kalian lihat. Jadi aku kalau pakai eyeliner setipis mungkin, yang ya udah supaya yang penting kelihatan pakai eyeliner aja gitu supaya kelihatan lebih tajam aja matanya, tapi enggak yang macem-macem. Karena aku takut nanti kalau terlalu macem-macem malah bleber gitu. Oke, sudah selesai seperti ini. Aku bikin agak sedikit nukik ke atas biar mataku kelihatan lebih twing, lebih ke atas, nggak terlalu nggak terlalu sipit. Dari muawamah, cantiknya ibu dosen. Wah, ibu dosen yang mana nih? Kita berdua ibu dosen kebetulan. Dua-duanya mungkin. Ya, terima kasih. Aku udah selesai di Wow, oke, satu. sekali. Ya, agak-agak ada buntutnya gitu ya. Iya, aku suka yang ada ekornya. Ya, sama aku gitu, tapi aku dikit aja. Mm-mm. Soalnya aku tuh biasanya sukanya nanti pakai bulu mata lagi sih gitu. Wow, mantap. Aku enggak lah, aku nggak pakai bulu mata deh, cukup kayak gini aja. Oke, lanjut ke maskara. Ini pakai maskara yang murah meriah, kalian pasti bisa dapetin di mana aja. Ini dari Sis to Sis, tapi ini udah aku gunting supaya lebih hemat tempat. Nggak apa-apa, sambil ya ngerjain eyeliner mata satunya, aku pakai maskara ya. Soalnya sebenarnya habis ini kayak aku masih ada PR buat ngerapih-rapihin eyeshadow, ngerapih-rapihin apa-apanya gitu. Tenang, jadi jangan buru-buru. Tenang aja dia. Di sini aku pakai maskaranya dulu ya. Nah, untuk maskara, oh ya aku lupa. Mending kita pakai penjepitnya dulu. Ini pakai penjepit. Penjepit yang biasa aja. Ini murah banget, nggak nyampe 20.000 bahkan. Aku belinya di Shopee Cina. Dan aku jepitnya kayak ya dikit-dikit aja supaya dia keangkat aja, nggak yang terlalu lama banget. Nah, ya kayak gitu baru kita pakai maskaranya. Nah, maskara ini tuh dia kayak ada fiber-fibernya gitu, jadi kayak bikin bulu mata kita tuh jadi lebih lentik dikit dan lebih volumizing, jadi dia lebih kelihatan lebih tebal dan panjang karena kan ada fibernya kan, jadi kayak ngisi-ngisi bulu mata kita gitu, jadi seakan-akan kayak lebih panjang dan lebih tebal, walaupun ya nggak yang gimana-gimana ya, nggak yang terlalu signifikan banget, tapi lumayan lah tuh udah kelihatan ya.
terlihat beda. Aku udah selesai eyelinernya. Oke, maskaranya pakai apa tuh? Sekarang mau pakai maskara. Maskara aku dari ini, dari Silky Girl. Oh iya, saya Yang Giggle. di Itu juga ada tuh yang warna biru. Yang kolagen ya, ada kolagennya ya. Iya, karena aku tuh suka banget ini. Hmm. Soalnya kalau misalkan dia luntur pas aku wudhu, itu nggak bikin yang hitam hitam gimana gimana gitu. Kayak menangis, menangis tinta gitu ya. Iya gitu. Ya aku juga pakai itu dan memang bagus sih. Dia kalau kita habis wudhu, hilangnya itu kayak bentuk flex gitu, dan kalau Mm-mm. wudhu ya udah dia jatuh ke bawah gitu kepingannya, nggak yang nempel di muka gitu. Bagus sih memang. Aku ada tuh tapi di make up box. Biasanya buat klien malah aku pakein itu juga. Soalnya kan dia ada kolagennya, jadi bulu matanya tuh nggak gampang rontok. Iya, dia ada serumnya gitu. Oh iya benar, ada serumnya juga. Jadi Mm-mm. sekalian membantu juga gitu ngerawat bulu mata. Apalagi kalau misalnya dia pakai bulu mata palsu, kan udah dapat bantuan gitu dari bulu mata palsu. Jadi nggak usah terlalu pakai maskara yang terlalu tebal banget, cukup pakai yang itu aja. Oke, terus aku juga taruh di bulu mata bawah tapi dikit aja. Oke, bentar. Aku mau ngambil bulu mata. Aku mau ngambil masker. Tadi ada masker merah nggak sih di situ? Nanti masker merah nggak? Punya aku yang ini nih, bulu matanya. Wah, Maksudnya yang natural aja gitu, yang nggak terlalu tebal. mm-mm. Oh boleh deh. Aku sebenarnya ada bulu mata juga, cuman aku tuh bingung. Kayaknya bulu mata palsu aku terlalu berlebihan deh untuk daily. Mana ya? Kayak terlalu panjang. Tapi kalau menurut Lia ini oke nggak sih? Kayak kecil nggak? Atau nggak usah aja? Cantik itu. Ya, ya, aku nggak biasa soalnya kalau pakai itu. Ya udah, kita mari kita main-main lah sekalian. Itu perlu digunting biasanya. Ya, Kalau soal bulu mata opsional sih kalau misalkan teman-teman mau pakai gitu apa enggak gitu. ya, Tergantung kalau misalkan lagi pengen zoom, pengennya yang cetar ya tentunya. Tapi kalau misalkan cuman apa ya, ngobrol-ngobrol sama teman gitu, video call atau apa gitu, biasanya sih enggak sih aku. Enggak iya, mesti dandan kayaknya. iyalah. Oke. Ini maaf ya kalau aku nggak ngobrol karena memang kalau pakai bulu mata kan aku jarang banget pakai bulu mata palsu. Jadi ini perlu fokus ekstra nih. Aku nggak tahu bakal berhasil atau enggak. Semoga tidak merusak make up aku nih. Oh iya, seperti yang tadi Lia bilang, bulu mata opsional ya. Maksudnya nggak wajib kalian pakai. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai supaya kelihatan lebih cetar, itu silahkan banget.
Oke, aku udah pakai satu, tapi oke baik. Inilah struggle aku ya, mata sipit dan monolit, jadi dia susah banget nempel di mata aku. Nggak tahu kenapa. Aku malah lebih cepet pakein bulu mata di klien gitu ya, atau di temen. Jadi pas kita wisuda itu ada temen yang minta pasangin bulu matanya ke aku. Jadi aku yang pasangin dia bulu mata dan cepet, nggak nyampe 1 menit udah nempel. Tapi entah kenapa di mata aku sendiri itu malah perlu waktu lama. Jadi mohon bersabar aja ya. Tapi ini udah mau selesai kok. Tinggal satu lagi, paling itu yang nempel. Aku udah selesaiin bulu matanya. Ya, Aku menambah sih sedikit apa ya namanya eyeshadow di sini di cornernya. Eyeshadow. oh oke. Okay. Bentar ya teman-teman, kalian harus bersabar. Karena aku nggak bisa ngomong nih kalau sambil pakai bulu mata nih. Bentar ya, dia nempel. Pokoknya kalau Lia mah dia udah jago dari dulu pakai bulu mata. Kalau aku tuh udah dari dulu nyerah kalau pakai bulu mata. Aku mending pasangin punya orang. Ah, Karena beda mata. iya benar. Kenapa? Suara suara Lia putus-putus tuh. Ini ya, mata aku sipit jadinya agak benar-benar benar-benar. Iya, mata aku tuh sipit dan lipatannya tuh kayak udah monolit gitu loh. Jadi nggak jadi susah, agak susah gitu. Tapi it's okay, masih bisa diperbaiki. Masih bisa dipakai lah gitu. Tuh, ditekan-tekan lagi. Oke. Okay. Terus untuk nyatuin antara maskara sama bulu matanya. Tadi salah, sebenarnya pakai bulu mata palsu dulu baru pakai maskara, tapi karena tadi aku ikut-ikutan sama Lia, jadi aku pakainya belakangan, tapi nggak apa-apa. Kita templokin lagi, kita tambahin lagi bulu maskaranya supaya nyatu gitu antara maskara sama bulu matanya. Terus udah selesai, aku pakai bulu matanya. Oh ya, sorry. Lianya mau masuk lagi. Oke. Okay. Ini aku sebenarnya udah selesai bulu matanya, cuman aku mau benerin eyeshadow-nya aja. Karena eyeshadow-nya kan pas pakai bulu mata segala macam kena lemnya jadi berkurang gitu kan. Nah, di sini aku mau pakein lagi glitter-glitternya supaya lebih caem tuh, supaya lebih nempel. Nah, gitu. Tuh, karena kan tadi bekas kena lem bulu mata. Oke, alhamdulillah pemakaian bulu mata aku hari ini berhasil karena biasanya tuh kayak ada aja tuh yang lepas-lepas segala macam nih, alhamdulillah udah bisa berhasil. Lia, kalau kamu mendengar aku ini sebenarnya
Lihat tuh bentuknya kayak lingkar-lingkar gitu loh, reconnecting. It's okay, nggak apa-apa, kita terusin aja, lanjut. Nah, ini terakhir pakai blush on ya sebelum pakai lipstick. Di sini aku mau pakai blush on dari, karena ini nuansanya coklat-coklat gimana, aku pakai warna orange campur pink. Pink aja deh, soalnya kerudungnya kan warna pink ya. Di sini aku mau pakai yang aku bilang tadi. Halo Lia, bentar gimana ya caranya? Boleh flip. Ya. Oke. Ini aku mau pakai Emina. Ini yang udah aku masukin di makeup palette aku. Jadi ini Emina yang Violet Berry. Violet Berry ini di aku jadinya pink-pink. Lucu. Aku taruh di pipi. Tapi membentuk pipi. Nanti baru aku timpa pakai yang agak shimmer ini. Yeay, Lianya masuk lagi, alhamdulillah. Semoga nanti di next live kita bahas apa gitu. Semoga nanti sinyalnya bisa lebih bagus. Kita pakai blush on ya. Oke. Emina. Pakai Emina juga. Nah, terus pas udah pakai Emina, aku timpa lagi pakai ini. Ini tuh Maybelline Fit Me Blush yang nude. Jadi dia nggak ada warnanya, cuma kasih shimmer-shimmer aja tuh. Jadi kayak pakai highlighter. Jadi kalian nggak usah pakai highlighter lagi, tinggal pakai ini aja. Nah, terus pas pakai masker itu maksudnya nggak banyak produk, nggak banyak highlighter segala macam. Di bagian pipi aja gitu. Bagus kan? Aku pakai blush on-nya kayak jembatan gitu ya. Nyampe hidung ya. Ke sini ke sini. Iya, sama di dagu Gemoy. juga sih dikit. Oke. Nah, oh ya sekali lagi kita informasiin kalau make up yang kita omongin ini dan kita ini opsional banget. Jadi misalkan untuk kalian yang suka daily nggak pakai bulu mata palsu ya udah nggak usah pakai bulu mata palsu. Terus juga misalkan alis, aduh aku udah punya alis dan lumayan rapih gitu, nggak perlu pakai pensil alis karena kalau pakai pensil alis malah kelihatan kayak cincang tebel banget, ya udah nggak usah. Lebih opsional aja sih. Bahkan kalau kalian yang biasanya nggak pakai eyeshadow atau nggak pakai maskara ya nggak apa-apa. Lebih ke ini saran aja dari kita gitu. Disesuaikan aja dengan kondisi kalian. Gitu. Terus kita mau ngapain lagi ya? Ini terakhir ya lipstick ya? Atau ada lagi? Aku mau pakai highlighter, aku belum pakai. Oh, oke, baik. Supaya tetap glowing Di ya. ini. Iya, Cantik kan? cantik banget. Oh, di hidung ya. Oke, mari kita pakai di hidung. Ini dikit aja lah. Nah, di sini sih. Iya. Aku tadi udah pakai yang blush on-nya, jadi nggak usah pakai highlighter lagi. Heeh. Jadi Wah, itu aku tuh bagus. kenapa pakai Mina? Karena banyak pilihan. All in one gitu. Bisa jadi eyeshadow, bisa juga jadi highlighter gitu. Dan harganya Betul. juga terjangkau banget. Betul. Dan itu selain bisa jadi eyeshadow, yang warna coklatnya itu juga bisa dibuat alis kan? Maksudnya bisa buat nebelin alis Betul sekali. gitu. Mm-mm. Terus juga yang glitternya bisa buat Dah, eyeshadow juga, bisa buat glitter juga. Wow. Oke, lanjut ke lipstick. Lipsticknya mau pakai pakai, oh itu. makeover. Yang shade-nya apa tuh? Eclair ya? Bukan. Hollywood. Oh, Hollywood. Oke. Di sini aku mau pakai dua agak-agak ombre dikit lah. Pakai makeover lagi yang tadi yang black. Terus nanti di ombre pakai Mm-mm. tarik bulu yang warna merah. Ya bikin ombre Mm-mm. aja. Aku juga mau bikin ombre. Tapi Ya. pertama pakai ini dulu ya, yang Hollywood. Setelah pakai Hollywood. Nah, buat kalian yang misalnya nggak mau lipstiknya nempel di masker, ya berarti
harus pilih yang matte ya Lia ya. Tapi kalau misalnya memang Iya. pengen yang fresh sih, aku lebih sukanya nyampur yang agak-agak glossy. Sama dong, Mm-mm. kita pakai sabun juga, tapi beda ininya ya, Iya, beda aku yang tuh suka beda banget sama serinya itu. Sari Ayu ini. Yang Hydra Lip Tint ini udah yang kesekian kalinya beli ini gitu. Iya suka banget ya, dulu pas pertama kali launch juga dia beli itu ya, dan suka jadinya. Mm-mm. Dan belum pernah ganti-ganti lagi sih, ganti-ganti merek. Iya, alhamdulillah dong. Maksudnya cocok cocok banget, dan Sari Ayu sebenarnya bakal Iya. launch kayaknya yang baru Color Trend 2021, tapi kayaknya belum, nggak, bentar lagi kayaknya. Mm-mm. Oke, terus aku mau pakai lip gloss dikit. Ya ini kata aku bilang opsional, kalian maunya kayak gini aja supaya nggak terlalu transfer kayak gini tuh Mm-mm. udah cukup ini aja. Tapi kalau aku biasanya supaya lebih hidup, aku biasanya pakai lip gloss, nggak apa-apa lah nempel-nempel dikit di masker, tapi aku ngerasanya lembab dan Kalau aku pribadi, kalau misalkan lagi ngezoom, aku bakal pakai lip gloss. Kalau misalkan aku pakai masker, aku nggak pakai. ya sesuai dengan pilihan. Nah anggaplah kalau Kebutuhan yang masing-masing ya. Lia ini kan matte tuh, jadi yang pakai Tapi aku masker. pengen nyoba ya. Baiklah, bebas bebas. Jadi kita dua-duanya. Jadi yang matte ya udah sampai tadi, terus kalau mau pakai gloss ya gloss. Mm-mm. Udah deh, tinggal bener-benerin kerudung aja supaya Ini aku pakai Emina. mm. Iya, aku kemarin tuh padahal mau beli itu di toko kosmetik di Banjarmasin tuh udah jarang ada yang jual. Tapi aku nyari di Shopee, alhamdulillah ada. Cuman aku mikir lagi, maksudnya aku masih ada lip gloss yang ini kan, jadi kayaknya mau habisin yang ada dulu, terus nanti mau pakai yang Emina. Emina bagus kan ya, yang kalau nggak salah warnanya nude ya, yang agak-agak kecoklat-coklatan gitu. Iya, betul. Mm-mm. Oke, sudah. Kalau aku selesai sih ini. Iya, aku juga sudah selesai. Aku tinggal ya bener-benerin jilbab. Kan tadi aku tarik-tarik ke belakang. Terus ini ya udah kayak gini aja. Yeay, sudah selesai. Gimana menurut kalian? Oh iya, ini sebenarnya aku mau nyari masker. Cuman aku bingung masker aku di mana ya. Kayak gini ya hasilnya. Jadi pura-puranya kayak pakai masker gitu. Mm-mm. Oke, oke gitu-gitu lah ya. Tuh sama. Ini untuk bagian matanya. Hmm, bentar. Tolong dong, dong. Apa aja deh tuh yang digantungan itu. Digantungan itu. Yang masker warna biru. Mau kasih linkin aja kalau misalnya pas pakai masker tuh make upnya nggak hilang, maksudnya bukan nggak hilang, tetap bagus gitu, karena kan kalau kayak gini pas kita pakai masker tetap tuh biasanya aku pakai masker kain kayak gini kan. Sorry, Pak. Nah tuh misalnya kita ngobrol-ngobrol sama kamu akan kerja, masih kelihatan lah bagus gitu kan. em beling-belingannya tuh, apalagi yang punya Lia bagus banget tuh, kayak orang Arab. Karena alisnya tebel ya. Alisnya tebal, terus matanya juga tajam banget gitu kan di bagian sudut. Bagus kok, bagus Kayak kok. gini ya. Iya. Nah, itu maskernya yang ini ya, yang non hijab, jadi susah dipakai. Iya, betul. Oke, seperti itu. Itu cuma nyontohin aja. Dan ini sebenarnya bukan yang harus dipakai saat pakai masker juga sih ya. Misalnya, alhamdulillah suatu saat pandemi udah berakhir, itu nanti masih bisa dipakai lagi tutorial makeup ini. Dan ini lumayan loh, nggak gampang transfer gitu, nggak yang geser-geser dan lain-lain, keren banget. Yang penting tadi setnya bagus. Oke, Mm-mm. ini cukup. Dan di masker aku ada bekas lipstick. Karena tadi kan pakai lip gloss ya, gitu. Luas benar, tapi untuk Iya, kompleksinya enggak ya, aman ya. aman.
Kalau di masker aku karena warnanya gelap kan nggak terlalu kelihatan, tapi ya nggak ada juga Mm-mm. sih. Ya. Dan mungkin nanti misalnya kulit kalian berminyak gitu tuh pasti nanti kan bakal transfer kan pas sudah siang-siang sore gitu, pas minyak alami keluar tuh pasti transfer, tapi ya it's okay, nggak apa-apa, maksudnya yang penting minim aja, yang penting nggak jerawatan. Jangan lupa tadi ya tips-tips yang udah kita kasih tadi, walaupun tadi ngobrolnya agak-agak lebar kemana-mana, tapi yang jelas tipsnya depan-depan itu udah bagus banget. Aku nggak mau kasih tahu sekarang karena nanti malah yang nontonnya cuma nonton di akhirnya doang, jadi silahkan nanti kalian nonton lagi depan-depannya, banyak banget. Salah satunya tadi ya jaga kebersihan, terus ya dan lain-lain juga gitu, terus pakai skincare dan lain-lain. Oke, terima kasih Lina sudah collab bareng aku, bareng Jejak Cantikmu. Mungkin untuk Lia pesan terakhir ada sebagai closing statement. Kalau pesan dari aku, jangan Mhm. lupa untuk ganti masker setiap 2 jam sekali, apalagi untuk masker kain ya. Ya, untuk menghindari terjadinya jerawat gitu sih. Oke, ini aku sebenarnya mau ngajak foto bersama, tapi bingung ini gimana foto bersamanya. Apa kita screenshot aja ya? Kayaknya screenshot deh. Oke, bentar. Aku ganti background dulu ya. Background aku. Oke. Nah, Aku coba. Udah bagus nggak sih cahayanya? Aduh, kok nyangkut? ini bagus banget. Kok kurang terang? Kok Nah, keterangan? ini keterangan itu. Agak-agak kurangin dikit. Gimana kayak gini? Oke, lumayan. Paling nanti kita kayaknya foto sendiri-sendiri lagi aja ya. Nanti di ko di college di kolase aja. Oke, mari kita gimana cara fotonya? Aku screenshot aja. Oke, satu dua tiga lagi, satu dua tiga. Ih, nah, kayaknya nanti kita upload hasil make upnya, dan ini nanti videonya akan aku simpan di IGTV. Sekali lagi terima kasih Lia sudah bersedia untuk collab bareng aku malam-malam make upan nih, karena habis ini nanti pasti dibersihin lagi. Gak apa-apa ya, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua yang nonton. Dan jangan lupa nanti ada door prize, ini terakhir kali aku bilang, syaratnya cuma satu. Silahkan rangkum tadi tips dan trik yang sudah Kak Lia dan Kak Tari bilang tentang gimana supaya make up tapi tetap bisa make up tapi nggak bikin jerawatan kayak gitu. Dan nanti silahkan ditaruh di IG story kalian, di mention Jejak Cantikmu, IG Lia juga, IG aku juga tuh ada tuh, nanti feedsnya nanti aku kasih tahu nama akunnya. Nanti yang paling bagus ringkasannya, materinya, itu nanti akan dapat hadiah dari Jejak Cantik seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, dan semoga nanti Lia ada waktu untuk kita nanti bahas-bahas yang lain lagi, yang lebih bagus. Amin. Bukan cuma make up, mungkin ngomong-ngomong masalah bisnis, digital marketing, kecantikan, kesehatan, dan lain-lain. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau begitu, kita akhiri ya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Aku end.